Tron win atau BTR win. Yes, Oke. teman-teman dari live chat juga harus tetap keep positif ya live chatnya Yes. ya. Jangan sampai menghina negara lain nih. Ya, dukung negara Dukung, kita tanpa benar. menghujat negara lain. Karena menghujat orang lain gak akan bikin kita makin keren. Benar Oke. banget tuh. Karena game kita udah keren ya, kita harus ikutan keren dong. Iya, ya kan? jangan diturunin dong standarnya. Iya, jangan. Tapi anyway kalau misalnya kita ngebahas mengenai Tristana, sebenarnya ada satu hal yang mungkin relate kenapa Kaisa nggak terlalu laku, tapi Tristana yang laku. Kenapa? Tristana sendiri adalah champion yang damage to structure-nya juga besar. Oke. Dan untuk plating gold dari patch note 2.3a ini akan membuat Tristana Kita dari Indonesia tentunya lagi berjuang mengharum Pita jadi ini saya atau Tristana. dan Ya kan? Karena kalau ngomongin mukanya Dewa ini sedikit mirip dengan Tristana Muslim. Tristan. Ah ya. Aduh, Aduh. masuk lagi. Masuk. Gua kira mau Masuk ngomongin Corki, Wak. Bukan ya. Enggak bukan dilempar ini. Bukan. Ini Tristana Muslim. Oke, tapi itu side joke saja supaya kita sedikit lebih chill kan. Yes. Ngomongin masalah ini ya, pick dari Bigetron, gue mengharapkan ada perubahan yang signifikan dari Control karena Lee Sin Camille itu kan mungkin adalah salah satu cover picknya. Dan untuk jungle sendiri menurut gue tidak selamanya dia bisa mendapatkan Lee Sin ataupun Camille. So apakah akan ada kejutan pick champion jungle lainnya? Gua rasa sih untuk sekarang dengan adanya Wynas juga, gua rasa dari pelajaran yang mereka bisa Sih Falcon udah pakai Renekton. harusnya. Karena Falcon ini benar-benar fokus ke arah split push dan gue merasa ini akan menjadi eranya Falcon di areal Baron Lane dengan buff plating gold untuk yang memaksimalkan plating gold dari 150. Jadi kalau misalkan si Falcon ini ketinggalan objektif sama Bigetron ya nggak apa-apa, minimal Falcon tetap gendut. Betul, dan kita ngeliat juga ada satu band ke arah Ziggs dan juga Fiora. Ada respect band terhadap seorang Falcon di sini nampaknya Abigail. Kalau misalnya gue ngeliat ternyata ada satu movement yang sedikit terbaca. Bigetron bakal melakukan damage to structure besar-besaran dan itu langsung di ban Ziggs-nya. So mungkin ini akan menjadi kunci utama untuk mengurangi damage to structure yang akan dilakukan oleh Bigetron. Oke, dan kalau kita lihat juga ternyata Bigetron sendiri ada melakukan ban terhadap Champ Galio. Kalau ngomongin tentang Galio, biasanya Galio sangat ditakutkan ketika memporak-porandakan formasi dari musuh yang coba bermain secara all in. Dan di sini kita belum pernah ngelihat gimana BTR bermain secara objektif. Apakah dengan ban Galio ini bisa membuat mereka bermain lebih objektif lagi? Kita bakal tunggu tentunya. Kalau misalkan gue ngelihat dari picknya Geek Farm sendiri, mereka mencoba melakukan counter Control. terhadap Bigetron dan akhirnya ada satu twist of fate yang dikeluarkan. Kita tahu untuk di fase grand final kemarin Twist of Fate ini menjadi langganan di ban karena memang buffnya luar biasa sekali. Sementara itu untuk dari Geek Fam seperti yang gua bilang, mereka itu benar-benar mencoba mencuri seluruh cover pick Bigetron. So Bigetron harus menyiapkan strategi lebih terutama saat drafting. Apakah ini akan menjadi kejutan bagi kita semua dengan buff-buff lainnya ataupun mungkin dengan draft yang lainnya, dan ternyata keluarlah Tristana serta Lulu. Wow. So menurut gua ini akan menjadi sangat menarik kalau kita ngelihat komnya dari Geek Fam, mereka akan fokus ke arah objektif. Lee Sin ditambah dengan Ahri ini akan menjadi satu penculikan terhadap Tristana, dan sekarang PR-nya Bigetron adalah bagaimana menjaga Tristana dengan Lulunya. Itu dia, dan akhirnya kita bisa lihat gimana ada satu pick dari Twisted Fate di sana. Kalau yang gua tahu sebelum dari seorang Twisted Fate itu di buff, dulu Wynuts itu udah bermain Twisted Fate dengan meta AD. Dan di sini ketika udah di buff, gua rasa mungkin bakal ada perubahan gameplay atau enggak, kita bakal saksikan sesuatu lagi ya. Yes, inilah match keempat kita. Geek Fam melawan Bigetron #Indofred. Jangan lupa, silahkan Kak Skyla dan Abigail. Thank you Iris. Let's go, kita ramein lagi dengan #Indofred. Ini Bigetron bos yang sedang bertanding. Bigetron jaya jaya jaya. Bigetron jaya jaya jaya. Dan kalau misalnya kita ngomongin mengenai draft Geek Farm, ini akan sangat menarik melihat Falcon akhirnya menggunakan champion tank. Sebelumnya dia selalu menggunakan Baron carry seperti Renekton ataupun Fiora, tapi Bruiser. ternyata Fioranya di ban, kemudian Renektonnya diambil dan akhirnya terciptalah Garen Falcon yang
Sebenarnya ini juga baru pertama kali gue ngeliat Falcon pakai Garen. Oke, ngomongin tentang kenapa Henry nggak main, ini cukup relate karena memang ternyata yang di-pick adalah Twisted Fate. Dan ini menjadi salah satu champion signature dari Nat sendiri ya, Abigail. Iya, kalau misalnya kita ngeliat sendiri secara trading di Dragonlane akan sangat-sangat seimbang. Pertama, dari Tristana sendiri bisa itu dia sudah mengaktifkan skill 3-nya terlebih dahulu, yaitu Explosive Charge yang langsung dilempar-lemparkan ke champion-champion Geek Farm. So, Betul. ini akan menjadi counter bagi Echatian Rain yang dilakukan oleh Kaisa Geek Farm. Oke, dan kita bakal lihat juga gimana trading damage yang cukup serius dilakukan oleh kedua tim, yaitu Geek Farm dan juga Bigetron Esports. Tapi di lain sisi kita bisa ngeliat juga gimana Garen dan juga Renekton tetap membagi damage-nya secara rata. Dia ada yang maju, ada yang mundur, dan kali ini kita bakal ngeliat gimana seorang Garen bakal dibantu oleh Renekton dibantu oleh seorang Lee Sin. Wow, dibantu dengan seorang Lee Sin, tapi ternyata dari Falcon sendiri menjaga badannya dengan sangat baik. Memang untuk di fase 4 menit awal sebelum Dragon pertama, bahkan untuk scutle awal, penting bagi setiap plan untuk menjaga badannya masing-masing. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri, Scuttler pun adalah kontes indirect gang yang tidak bisa dihindari juga, yang tidak boleh dilewatkan. Kenapa? Scuttler sendiri merupakan momentum penting untuk jungle. Pertama, ngasih vision, kedua, ngasih XP. gold, dan XP juga. Dan satu catatan penting adalah Scuttler itu menjadi salah satu monster hutan yang sering banget di kontes. Kenapa? Dan biasanya sampai bahkan mid dan juga side lane-nya itu ngebantu ya, Abigail. Sebegitu pentingnya, dan catatan pentingnya adalah jangan sampai side lane yang mau ngebantu itu bonyok duluan karena bisa disecure dan dibantu oleh lawannya gitu. Anyway, kalau misalnya kita ngeliatin Geek Farm, ada satu checklist objektif yang mereka berusaha raih, yaitu membuat Renekton jadi sebelum waktunya. Yap. Satu objektif sebenarnya sudah mereka dapatkan secara level dan juga secara gold. Renekton saat ini sedikit lebih unggul, so ini akan menjadi momok untuk Bigetron. Bagaimana caranya membuat Garen setidaknya sustain, apalagi untuk Garen yang sekarang item wajibnya adalah Sunfire Aegis, dimana Bami Cinder di match to minion monsternya sudah dikurangi setengah. So untuk clearing wave Garen ini Tidak bakal tidak secepat akan itu. Betul sekali. Oh my god, tapi ada first Brambleback yang langsung diambil atau dibuat oleh seorang Garen di sini. Menurut gua nggak cukup mudah gimana tujuan dari Geek Farm itu mencoba membuat gendut si Renektonnya sebelum waktunya. Karena kalau kita ngomongin Garen sendiri, Garen adalah salah satu champion yang cukup sustain menahan damage dari lawannya. Even Lee Sin yang tadi di early game mau coba ngegeng pun masih bisa dihadang oleh Garen karena Falconnya juga tadi bermain dengan cukup baik. Tapi ada satu hal yang menarik, si Garen udah sadar kalau misalkan lawannya ini Renekton. Yes. So karena Renektonnya bakal coba nge-heal terus pakai kill the mic-nya, dia langsung bikin Bramblefest sebagai item pertama. Ini akan menjadi counter yang baik banget. Jadi bagaimana caranya? Oke, gue kepres karena si Lee Sin-nya ke atas terus ngegeng si Garen-nya. Ya udah kalau gitu, semakin lo gebuk gue semakin sakit aja. Gue bawa Bramblefest. Iya, itu dia. Dan 17 detik dari sekarang Drake-nya bakal langsung up, dan kalau kita lihat ternyata udah ada pergerakan yang cukup cepat dari arah Camille-nya mulai masuk ke daerah Drake. Apakah ini bakal menjadi satu objektif yang bakal dikontes oleh Bigetron karena Garen juga udah mulai memutar balikan setirnya menuju ke lane tengah, Abigail. Dan kalau misalnya gue ngeliat sendiri pergerakan dari Bigetron benar-benar berfokus terhadap Dragon Pit. Udah ada satu scalper yang mereka secure dan Bigetron mencoba mengambil the first Dragon, Mountain Drake. Sesuatu hal yang tampaknya jarang kita lihat tapi mereka sudah mulai lakukan, dan ini akan menjadi free Dragon pertama untuk Bigetron. Good job, Bigetron berhasil mendapatkan Drake-nya tanpa dikontes sama sekali. Menjadi salah satu game yang cukup unik untuk Bigetron, dan gue yakin mereka belajar dari kesalahan, Abigail. Dan kalau kita ngelihat pergerakan dari Lee Sin dan juga Reneknya sudah mulai ke daerah atas, dan ditambah ada Hari juga di sini. Seperti apa yang lu bilang bakal menjadi kenyataan, gimana caranya bakal nge-shutdown seorang Garen dan membuat Renekton berhasil mendapatkan setidaknya turret pertama. Gue melihat Geek Farm benar-benar memanjakan seorang Renekton, tapi untuk di fase early ini first turret ini sebenarnya akan menjadi momok yang lumayan menakutkan bagi Bigetron. Karena kenapa? Uangnya lebih banyak. Uangnya Secara lebih banyak. Betul. Dan bener aja first turret itu langsung di take down. So makanan pertama untuk si Renekton ini sudah berhasil didapatkan. Plus ada satu keunggulan lagi yang berhasil mereka dapatkan. Akses to jungle. Akses to jungle, dan seperti yang lu bilang di sini Ahrinya udah memasang satu ward yang cukup agresif juga. Tentunya memberikan info buat kawan-kawannya di mana posisi dari seorang control berada. Tapi untungnya sudah diantisipasi dengan satu warning yang dilakukan oleh si Control sendiri melalui bash yang ada di area Brambleback, dan ternyata sudah terjadi push ke arah middle turret Bigetron, tapi ternyata dibalaskan dengan satu turret oleh Tristana, sementara itu dari
Bigetron sendiri bakal di-dive. Ada hashtag ultimatum yang terpaksa dikeluarkan dan Camel sendiri harus keluar dari kerangkeng yang dia buat. Ada Twisted Fate langsung datang dengan Destiny-nya memberikan stun. Langsung dipacul dengan satu Demacian Justice. Tapi tidak cukup untuk memberikan keadilan bagi Bigetron. Bigetron tidak cukup kuat untuk men-take down satu champion pun dari Geek Fam. Sementara itu Tristana Dewa biarkan bebas. dibiarkan bebas dan tentunya bakal mendapatkan turret keduanya, tier kedua di sini. Tapi ada Lee Sin yang udah mulai masuk juga. Sementara itu Kontrol dan kawan-kawan sudah mengarahkan posisinya untuk bergerak agresif ke next objektif di sana. Oh, tidak sadar nampaknya. Glitter Lens langsung dikeluarkan untuk men-slow pergerakan dari Renekton dan ini akan menjadi free herald tampaknya dari Bigetron Esports karena Geek Fam tidak melakukan kontes sama sekali. Mereka cukup terlambat melakukan engage tapi ada Lulu dengan Glitter Lens-nya nge-slow semua cepet-cepet Geek Fam dan akhirnya Herald berhasil di-secure. Ada satu charm yang mengenai Bigetron tapi ternyata tidak cukup untuk mendapatkan satu kill pun. Malah Geek Fam akan semakin tertinggal karena turret bawah sudah hampir botak, tersisa inhibitor saja. Mana suaranya Indo Pride? Indo Pride, jaya jaya jaya, let's go. Dan kita udah lihat gimana objektif yang udah dimiliki sama Bigetron. Gue excited banget di sini Bigel. Pertama mereka udah punya Drake, tadinya kalah turret, sekarang akhirnya bisa sama lagi. Dan ini bakal menjadi winning condition ketika mereka bisa men-take down tower tengah menurut gua. Karena ini bakal menjadi counter dari ward yang agresif dimiliki oleh Bigetron. Dan gua udah lama gak ngeliat Bigetron melakukan warding dengan seagresif ini. Lu bisa lihat gimana jungle sisi kanan bawah itu udah terang seterang-terangnya. Terang seterang-terangnya karena lampu-lampu udah dibuka, lampu disco itu yang dipasang. Karena kenapa? Lee Sin yang mau gerak manapun keluar masuk bakal ketawa sama Bigetron dan lu lihat Tristananya dilepas sendirian. So bukan Falcon yang split push tapi Tristana yang split push. Ini akan menjadi mind blowing bagi Geek Fam. Iya, ini satu pergerakan dari Bigetron yang tentunya menjadi surprise banget buat Geek Fam. Gua rasa mereka nggak bakal expect kalau ternyata Bigetron bakal bermain seperti ini. Terbukti ketika di Dragon pertama mereka nggak terburu-buru untuk datang ke Dragon karena biasanya Falcon itu bakal melakukan split pushing dan yang lain bermain objektif. Tapi di sini udah fight lagi, Abigail. Satu charm dikeluarkan untuk men-take down satu orang Camel, langsung dibuka hashtag ultimatum. Cuma sayang sekali dari Geek Fam gagal melakukan engage. Satu tendangan dikeluarkan tidak mendapatkan siapa-siapa. Resonating Strike tidak bisa tersambut. Tidak bisa tersambut. Sementara Falcon juga sudah mulai merapatkan barisannya. Ini bakal menjadi momen penting karena turret tengah adalah kunci di mana kedua tim bisa memanfaatkan vision yang mereka milikin ketika mereka mendapatkan turret tengah. Mereka bisa masuk ke jungle sebelah kanan, sebelah kiri, tapi bakal ada fight lagi di sini Abigail. Iya, satu Herald sudah dikeluarkan untuk mencoba mendapatkan satu nilai, tapi ternyata sudah ada satu tendangan yang tampaknya tidak berhasil men-take siapapun. Malahan dari Twisted Fate berhasil mendapatkan Rakan tanpa istrinya bisa jadi apa? Dan ini akan menjadi momentum bagi Bigetron mendapatkan Dragon kedua. Langsung disambut begitu saja oleh Bigetron. Dragonnya bakal diambil, tapi ternyata dari Geek Fam bakal mencoba menghalangi pergerakan Bigetron tersebut. Ada satu charm untuk menghalau pergerakan Bigetron, tapi sayang sekali Cloud Dragon tetap diambil oleh Bigetron. Geek Fam tidak bisa berbuat banyak. Tidak bisa berbuat banyak, hanya memiliki 1 poin eliminasi, tapi udah ada 3 objektif yang mereka milikin dan ditambah turret tengah berhasil di take down oleh Bigetron. Ini memungkinkan Bigetron untuk melakukan warding lebih ofensif lagi dan bisa membuat lane lainnya dikontrol dengan lebih baik lagi dengan cara mempush minionnya. Ini Indonesia boy, mana hashtag Indo Pride, let's go, dukung Bigetron yang sedang owning guys. Indo Pride, let's go. Tapi kalau misalnya kita ngomongin mengenai Geek Fam, mereka sedang melakukan upaya yang maksimal. Seperti yang kita tahu untuk Renekton sendiri masih cukup lebih unggul dibandingkan Garen. Dan gue melihat Falcon bermain lebih safe di sini karena dia tahu core championnya ini sudah diambil. Dan gue melihat Geek Fam sebenarnya berusaha semaksimal mungkin mematikan pergerakan Falcon sampai mereka lupa kalau Bigetron kan gak cuma satu orang. Betul. Dan seperti yang gue bilang, unexpected moment dari Bigetron adalah ketika mereka bermain objektif seperti ini gitu loh. Dan mereka benar-benar belajar dari pengalaman mereka. Dimana kalau lu lihat tadi sebenarnya dari Geek Fam sendiri nggak bakal nyangka kalau sekiranya Bigetron bakal ngambil Dragon pertama. Satu tab sudah dibuka, hashtag ultimatum dibuka dan mengunci pergerakan Lee Sin langsung di Glitter Lens dan berhasil men-take seorang Lee Sin. Dan dari Renektonnya, buaya manis, mau kemana kamu manis? Terpacu oleh Demacian Justice Garen dan juga dikepok pakai tactical sweep Camel. Apakah ini akan menjadi free Baron? Let's go, hashtag Indo Pride for Baron. Let's go Indo Pride.
Baron di sini bakal free harusnya karena memang Lee Sin tidak ada di sana untuk melakukan stealing. Sementara Falcon juga bakal coba melakukan zoning terhadap teman-teman lawannya. Geek Farm yang ada di turret tengah bakal langsung dikomit dan dikejar-kejar oleh Dewa dan kawan-kawan di sini. Popo melakukan tugasnya dengan baik. Nice Grace of one. Undying di saat kawan-kawan yang mencoba mensecure Baron dari Garen sendiri. Spin to win, spin to engage, spin to untuk defend dan kenyataannya adalah Gifam di saat mereka mencoba nge-stall Baron yang sedang diambil oleh Bigetron tidak akan bisa karena silent dari spin to win Garen ini menghalangi mereka. Ada Mamang Garen yang kalian tahu, Mamang Garen sendiri ini udah tebel banget. Lu bisa lihat di sana ya. Dan kalau kita ngelihat dari segi Garennya sendiri, kali ini gua ngelihat Falcon yang benar-benar sudah berevolusi jadi player yang benar-benar matang di mana dia tahu role-nya sebagai tanker itu seperti apa dan ini benar-benar ngebuat gua kaget sama Falcon. Tapi gue melihat ada upaya yang sebenarnya baik. Dari Gifam sendiri, mereka sangat-sangat lihai dalam menjaga gold gap. Meskipun tadi kita ngelihat beberapa fight kalah. Kalau misalnya lu lihat secara objektif, oke, Naga kalah, tapi ternyata turretnya pun dari Bigetron juga botak. So, Benar. ini akan menjadi access to access bagi Gifam dan juga Bigetron. Bagaimana caranya Gifam, kalau misalkan mereka mau memenangkan pertandingan, mereka harus hafal fast. Tapi ternyata ini dia boy. Tanker dari Demacia langsung masuk begitu aja, menghalau pergerakan dari Gifam dan Blue Team akhirnya kehilangan lagi turretnya lagi dan lagi 5 turret berhasil disecure oleh Bigetron Esports. Mereka hanya bisa bertahan dari inhibitor turret yang ternyata bukan cuman untuk dijaga aja tapi bakal ditahan sebaik mungkin. Cuman ada buff dari Baron yang dimiliki oleh Bigetron Esports yang dimanfaatkan semaksimal mungkin, memberikan wave minion ke arah inhibitor turret. Pusing 3 arah di sini nampaknya di mana ada Twisted Fate di daerah bawah yang bakal terus mendorong minion dan kawan-kawan juga. Apakah berhasil mendapatkan 1 poin kill? Ternyata tidak. Sementara teman-teman dari Dewa dan kawan-kawan bakal melakukan terus pushing di daerah tengah, melakukan zoning di mana kawan-kawan dari Geekfam sendiri bakal kesulitan tentunya, Bigel. Formasi 1-3-1 yang digunakan oleh Bigetron ini sangat memusingkan bagi Geekfam. Ternyata dari inhibitor turret nih Geekfam sendiri sudah berhasil di take down. So, super minion for Bigetron. Mana suaranya Indopray? Let's go! Dan Infernal Dragon sudah up di sini. Sudah waktunya teman-teman dari Bigetron mendapatkan naga ketiganya. Mari, let's go! Ada tactical Exec sweep ultimatum. langsung mengunci Kaisa. Kaisa terpaksa melakukan stasis. Ada teleport yang digunakan Listen oleh up. Geekfam untuk memberikan backup terhadap Kaisanya. Tapi sayang sekali Kaisanya bisa lolos. Cuma tidak bisa membantu banyak. Tidak berimpact sama sekali karena bakal dihadang oleh seorang Garen yang sangat-sangat tebal. Dan ternyata di sisi Goodbye. lain Renekton yang seharusnya Indonesia tidak bisa berbuat banyak. Ini Indonesia boys. Indonesia akan memenangkan pertandingan ini atas Geekfam. Securing first win for Bigetron. Let's go! Indo Pride, mana suaranya? Oh my god, akhirnya kita menyaksikan satu evolusi dari tim Bigetron yang dimana Geekfam sendiri gak bakal expect kalau mereka bakal bermain seperti itu. Geekfam gak terlalu terburu-buru untuk masuk ke Dragon pertama, mereka masih nahan. Dikira ini bakal menjadi gameplay sepertinya Bigetron, dimana Bigetron tidak akan ngambil Dragon pertama, tapi ternyata semuanya salah. Semuanya salah. Ini adalah unexpected move dari Bigetron dan gue salut banget bagaimana mereka improve, bagaimana mereka memainkan psikologi semua lawannya. Falcon terkenal sebagai split pusher paling handal di Indonesia dan langsung dihentikan pergerakannya. Tapi ternyata Bigetron mengetahui hal tersebut langsung dibuat mind blowing. Oh, yang split push bukan cuma Falcon. Masih Sana ada yang juga bisa. lain. Dewa juga bisa Ada split Dewa push. ditambah Dewanya dipakein sama si Lulu. Aduh. Waduh. Buff-nya luar biasa. Gue akhirnya ngelihat gimana seorang Falcon ini benar-benar bermain sebagai perannya sebagai kesatuan. Yang biasanya dia menjadi satu orang, kali ini dia benar-benar bergabung dengan temannya. Dan gue ngeliat BTR ini benar-benar menjadi satu sosok yang sangat berbeda ketika adanya Falcon di tengah-tengah pertarungan mereka. Ditambah